Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
di dalam setiap langkahku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, Yesus. Berlimpah kesetiaan-Mu di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Hey, besar setia-Mu, Tuhan. Oh, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Oleh itu, di kesempatan pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Oleh itu mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, sebab hanya Dia yang layak dipuji, layak ditinggikan. Dialah Allah sumber segalanya bagi kita. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber
Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Di hidupku. Shalom dan selamat pagi dan selamat datang ke ibadah secara atas talian kita pada minggu ini, di mana saja Anda berada.
harapan kami supaya Anda semua sehat-sehat saja dan sentiasa mematuhi SOP, dan walaupun kita berada di dalam lockdown bersasar pada saat ini, saya percaya semua ini adalah untuk kebaikan, ya, demi kebaikan kita semua yang berada di Labuan ini. Jadi dalam waktu-waktu seperti begini, nasihat kami adalah untuk kekalkan kesehatan kita, kekalkan keselamatan kita, ya, sentiasa berada di rumah dan tidak perlu keluar jika tidak ada perkara-perkara yang penting yang hendak kita lakukan. Ya, satu-satunya perkara yang penting buat masa ini adalah program vaksinasi yang sedang berlangsung, dan kita bersyukur karena program ini telah ditambah, kerajaan sudah menambah kepada lebih mungkin 30.000 lebih lagi vaksinasi untuk diedarkan atau diberikan kepada penduduk di Labuan ini agar boleh mencapai sebanyak 80%, kurang-kurangnya 80% penduduk di Labuan yang dapat diberikan vaksin. Oleh itu, menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekiranya Anda belum mendaftar, jangan berasa ragu-ragu untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin, ya. Sekiranya Anda belum mendaftar dan masih merasa ada sedikit keraguan-raguan dan memerlukan mungkin nasihat secara rohani mengenai vaksin ini, jangan segan untuk berhubung dengan kami, dan kami akan memberikan dorongan dan juga mungkin nasihat bagi Anda. Saya sendiri sudah menyelesaikan kedua-dua dos, dan apa yang saya boleh katakan bahwa vaksinasi ini adalah selamat, dan saya mendorong Anda juga untuk mendapatkannya. Dan sekiranya Anda sudah mendaftar dan sudah mendapatkan pemberitahuan untuk mendapatkan vaksin Anda, kami harap jangan sampai Anda terlupa dan tidak pergi untuk mendapatkan vaksin ini. Dan selain daripada itu, pihak gereja masih mau terus mendorong kita walaupun terbatas di dalam pergerakan kita untuk memberikan persembahan keuangan kita, kita masih boleh terus melakukannya secara atas talian. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, sebelum itu, jika Anda memerlukan maklumat lebih lanjut mengenai hal-hal di gereja, Anda boleh merujuk ke dalam e-bulletin kita di Facebook. Dan seperti yang kita ketahui, keadaan kita di Labuan saat ini yang begitu merisaukan, tidak ada banyak perkara yang dapat kita lakukan selain daripada untuk berdoa. Oleh itu, mari kita ambil masa ini untuk berdoa bagi Labuan. Kiranya Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya kepada Labuan, berkati Labuan agar kembali statistik jumlah kepada mereka yang dijangkiti ini akan dilandaikan, akan turun, dan kembali kita boleh menuju kepada zon hijau di Labuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang mengetahui segala perkara, dan kami percaya juga Tuhan Engkau mengetahui apa yang sedang kami hadapi di Pulau Labuan ini. Tidak ada perkara lain yang dapat kami lakukan, dan keterbatasan kami sebagai manusia selain daripada datang sujud di hadapan-Mu Tuhan dan menyerahkan situasi kami di Labuan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Tuhan agar Engkau kembali memulihkan Pulau Labuan ini. Pulihkan daripada khususnya COVID-19 yang sedang melanda dengan varian-varian baru yang muncul, yang begitu merisaukan, sehingga statistik kepada mereka yang dijangkiti ini naik secara mendadak. Namun Tuhan, dalam beberapa waktu ini kami melihat bahwa tangan Tuhan bekerja, dan adanya program vaksinasi yang sedang berlaku. Biarlah melalui semua yang diusahakan oleh jabatan atau Kementerian Kesehatan di Labuan ini akan mendatangkan hasil dan mendatangkan kembali pemulihan ke atas tanah di Labuan ini. Kami berdoa agar penduduk di Labuan ini menjadi penduduk yang begitu taat, yang begitu mendengar akan nasihat-nasihat dan sedia untuk bekerja sama agar dapat melandaikan
statistik yang mendadak naik ini. Nah, dalam hari-hari di depan kami akan melihat ada perkara-perkara positif yang berlaku, perkara-perkara baik yang berlaku. Tidak ada lagi jangkitan-jangkitan yang melibatkan ramai orang. Bahkan kami boleh melihat lebih ramai yang disembuhkan dan benar-benar pemulihan akan berlaku di atas tanah Labuan. Oleh itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan pulau ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan penduduk dan semua apa yang sedang dilakukan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan akan berkati dan Tuhan akan campur tangan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan mendengarkan pembelajaran daripada firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 2 hingga 10. 1 Tawarik pasal 28 ayat 2 hingga 10. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit yang telah menumpahkan darah. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda. Dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelantaranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya. Dan aku akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan, Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya, ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan epistola diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga 10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya,
kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan dia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihani saudaranya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom kepada semua bapa-bapa yang ada di Gereja Juru Selamat Kudus kita dan kepada Bapa kami. Sempena Hari Bapa, kami mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa dan bapa kami. Kami juga membuat ucapan khas untuk bapa kami. Hai Dadi, ya ini ucapan untuk Dadi. Selamat Hari Bapa kepada Dadi. Terima kasih karena sentiasa menjadi bapa yang terbaik dan juga sentiasa memberikan apa yang kami mau. Dadi, ini adalah ucapan khas untuk Dadi. Pada setiap titik peluhmu, pada setiap nafasmu, penuh dengan pengorbanan dan kasih sayang. Hai Dadi, saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa dan saya mau berterima kasih karena sudah membesarkan saya dan menyediakan semua apa yang saya perlu setiap masa. Selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa dan bapa kami. Terima kasih Daddy dan selamat Hari Bapa, dan terima kasih untuk jaga kami dan memberi kami makanan setiap hari dan bekerja keras untuk mendapatkan duit untuk kami makan. Terima kasih Daddy, dan saya wish untuk Daddy selamat Hari Bapa dan semua Bapa yang lain-lain. I love you Father, I love you Daddy. Want to wish my daddy Happy Father's Day. Hai, saya Angela. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada Bapak saya, Kecimbang. Saya sayang Bapak saya. Shalom semua. Nama saya Emi. Nama saya Eri. Dan ini adik kami, Evi. Pada hari yang istimewa ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa Sedunia kepada semua bapa-bapa di luar sana, terutamanya kepada bapa kami yang handsome dan bijaksana. Kami juga ingin berterima kasih kepada bapa kami yang sentiasa mendukung kami hingga jaya.
Kami doakan agar Bapa kami dipanjangkan umurnya dan diberkati Tuhan. Kami juga berharap agar semua orang diberkati dan dijauhi penyakit COVID yang sedang merebak hingga kini. Just stay home, stay safe, and stay healthy. Selamat Hari Bapa Sedunia. We love you, Dad. Happy Father's Day. I love you, Daddy. Mama. Hai, nama saya Ayu Adi. Saya mengucapkan selamat hari Bapa semuanya. Hai, saya Adi. Happy Father's Day. Selamat semua, nama saya Andy. Selamat Hari Bapa. Hi, dear Papa. Thanks for your support and loving care. Wishing you a wonderful Father's Day. God bless you. Bye. Shalom. Kami mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa dan adik saya. Tuhan memberkati. Bye. Hai semua, selamat Hari Bapa Didi. Ayo Pintu. Shalom semua. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa untuk diri saya dan untuk bapak-bapak semua. Terima kasih kerana menjadi seorang bapa kami, membentuk kami menjadi seorang anak berhati baik. Setiap tutur katamu dan nasihatmu kami ikuti. Ketegasan dirimu dalam mendidik kami menjadikan kami pada hari ini. Semoga Dedi sentiasa sehat selalu. Terima kasih Dedi. Tuhan memberkati. Bye-bye. Hello. Selamat Hari Bapa. I love you. Dan saya mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua insan yang menggelar Bapa. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Semoga setiap titik keringatmu dalam membesarkan kami akan tumbuh sebagai pohon mawar yang mengharumkan di taman surgamu. Terima kasih Ayah kerana mengajar kami dan mendidik kami sehingga kami besar sebegini. Terima kasih Ayah. Happy Father's Day, Daddy. Semoga Daddy sehat selalu dan dilindungi Tuhan sepanjang bekerja. Dan tidak lupa juga untuk Bapak sedunia. Happy Father's Day, Daddy. Bye. Hai, saya Fang. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak saya dan semua bapak-bapak yang sudah bergelar Bapa. Tuhan memberkati. Happy Father's Day. Saya Steven. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada Bapak saya. Semoga Bapak saya kekal sehat dan dikasihi Tuhan. Nama saya Fredrik. Selamat Hari Bapa saya. Happy Father's Day, Daddy. I'm sorry we cannot celebrate your Happy Father's Day, but next time we will celebrate. But Happy Father's Day, Daddy. I love you so much. Happy Father's Day to Daddy. Namanya Papa. Shalom semua. Saya dan adik saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa kepada Dedi kami, Eric Wong. Dedi, engkau adalah seorang bapa yang penuh kasih sayang, penyabar, dan sangat bertanggung jawab dalam keluarga. Terima kasih Dedi atas
you, Daddy. God bless you. Shalom, kami dari Bunda Buni BM ingin mengucapkan Selamat Hari Bapa. Sekali lagi selamat datang ke ibadah kita, dan hari ini kita sangat bersyukur karena hari ini merupakan hari untuk kita memperingati para bapak yang dirayakan di seluruh dunia. Dan setiap minggu ketiga pada bulan Jun dikhususkan untuk hari itu atau hari ini sebagai Hari Bapak pada setiap tahun. Dan kita mengucapkan selamat Hari Bapak kepada semua para bapak yang ada di Gereja Juru Selamat Kudus kita di Labuan ini, dan juga semua bapak-bapak yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, walau dimanapun Anda berada. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur sekali lagi kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan melalui puji-pujian dan nyanyian kami. Bahkan tiba saatnya untuk kami mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan masa dan tempat ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara di dalam hati kami masing-masing, khususnya pada hari ini kami memperingati para bapak. Dan biarlah para bapak di gereja kami, bahkan juga yang mendengarkan atau menonton live streaming ibadah kami pada pagi hari ini akan diberkati melalui pemberitaan firman. Oleh itu Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan bahwa seorang pria atau seorang lelaki akan memegang peranan sebagai ketua ataupun kepala di dalam sebuah keluarga. Tapi dalam praktik hidup sehari-hari, fungsi seorang ayah atau bapak itu seringkali kurang maksimal atau menjadi tidak banyak. Karena banyak orang beranggapan bahwa peranan utama seorang ayah dalam keluarga adalah hanya sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, sehingga waktunya bersama keluarga atau berada di rumah tidak banyak, dan lebih banyak sebenarnya berada di luar. Nah, kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak menjadi sangat sedikit atau sangat terbatas. Di saat seorang ayah pulang dari kerja, mungkin anak-anak semua sudah tidur nyenyak, dan setelah bekerja seharian, tiba saja di rumah, seorang ayah mungkin sudah merasa sangat penat, lelah, dan tidak lagi mempunyai masa untuk anak-anaknya. Jadi kita sering lupa bahwa di atas bahu seorang ayah atau seorang bapak itu ada sebuah amanah penting yang Tuhan percayakan, yaitu membawa seisi keluarganya untuk mendekat kepada Tuhan. Dan pada masa sama untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran dan kerohanian, lalu mengajarkannya kepada anak-anak. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kembali peranan seorang ayah dalam keluarga Kristen melalui tulisannya kepada Timotius, 1 Timotius pasal 3 ayat 4, yaitu dia mengatakan bahwa seorang bapa atau kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, dalam hal ini peranan seorang ayah dalam keluarga adalah sebagai pemimpin yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Apabila seorang ayah tidak mampu menjalankan peranannya sebagai pemimpin yang baik bagi keluarga, ini sangat berbahaya. Karena ia seringkali menjalankan tugas kepimpinannya dengan hanya mau menunjukkan kekuasaannya. Dan dia tidak mau menerima kritikan atau cadangan atau nasihat dari istri maupun daripada anak-anaknya. Kepimpinan itu memerlukan keteladanan atau ketauladanan. Ya, keteladanan hidup seorang ayah adalah perkara paling penting dan utama dalam keluarga. Dan keteladanan ini berbicara tentang hidup yang menjadi saksi atau yang akan memberi dampak kepada hidup keluarganya. Dan apabila seorang ayah tidak dapat memberikan teladan hidup yang baik,
dalam hal perkataan mereka ataupun dalam perbuatan sikap hari-hariannya. Tentu sekali suka rasanya seorang ayah ini dapat membawa keluarganya untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan ayah atau seorang ayah sebagai gambaran kehadiran Kristus di tengah-tengah sebuah keluarga. Maka dari itu, seorang ayah harus selalu tahu atau harus tahu bagaimana cara mendidik anak dengan tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang terutama adalah dengan memberikan contoh atau teladan dalam hidup mereka. Ini adalah kunci agar dapat membawa seluruh keluarga agar boleh mendekat kepada Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Dia. Sebab itulah salah satu teladan unggul dari seorang bapa, khususnya bapa Kristen, adalah melalui imannya. Sebab itu pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang bapa yang beriman melalui 3 contoh atau 3 teladan iman yang ada di dalam Alkitab. Nah, teladan iman yang pertama, Abraham. Jadi kita belajar bahwa Abraham menanamkan sikap takut akan Allah. Nah, takut di sini bermaksud takut yang mengajarkan mengenai ketaatan atau tunduk kepada Allah. Nah, kita tidak merujuk, kita akan merujuk kepada kisah Abraham dalam Kejadian 22, dan dalam petikan ini ia menampilkan sebuah gambaran yang indah tentang hubungan seorang ayah dan juga anaknya. Nah, ini adalah satu kisah yang paling menyentuh hati di dalam Alkitab. Dan kisah ini menyampaikan pesan dan arahan yang luar biasa kepada semua para bapa. Nah, setidaknya ada 2 gambaran yang boleh kita pelajari melalui kisah ini. Dan gambaran pertama mengenai penundukan atau ketaatan seorang ayah kepada Tuhannya atau kepada Allahnya. Nah, kita akan merujuk kisah Abraham ini sekali lagi dari Kejadian 22. Nah, dalam petikan ini kita akan melihat kisah Abraham yang mengalami situasi yang sangat sukar ketika Allah memerintahkan dia untuk mempersembahkan putranya yaitu Ishak sebagai korban bakaran. Dan ya, mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan yang baik ya memerintahkan hal seperti begini? Bukankah Ishak yang kita ketahui adalah anak yang Tuhan sudah janjikan? Bukankah sesuai dengan janji Tuhan bahwa melalui Ishaklah bangsa-bangsa di bumi akan diberkati? Namun kita melihat bahwa Abraham taat. Bagi Abraham ini adalah ujian paling sukar baginya sebagai seorang bapa. Nah, bagaimana respon Abraham? Kita baca dari Kejadian 22 ayat 3. Apabila mendapat perintah untuk mengorbankan Ishak, apa yang dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 3 ialah keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ramai kita yang tahu apa yang berlaku seterusnya pada masa itu. Sejurus sebelum Abraham mau mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan berseru supaya Abraham tidak mengapa-apakan anak itu. Kita boleh baca ini di dalam ayat yang ke-11. Kemudian ada seekor domba jantan yang tersedia untuk dijadikan korban. Kemudian di ayat 15 hingga 18 dikatakan begini, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
kerana engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, saudara sekalian, jelas sekali tidak ada alasan yang lain. Allah satu-satunya alasan mengapa Abraham menjadi taat. Nah, selama ini Abraham telah mempercayakan dirinya dan keluarganya kepada Allah sepenuhnya. Abraham percaya kepada Allah dan dia mengenal siapa Allah. Di sini kita melihat bahwa Abraham memilih untuk taat kepada apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Abraham mentaati Allah karena ia menginginkan yang terbaik dari Allah bagi hidupnya dan juga bagi keluarganya. Jadi saudara sekalian, para bapak, jika kita juga menginginkan yang terbaik bagi diri kita sendiri, untuk istri kita, untuk anak-anak kita, kita harus sadar bahwa ketaatan kepada Allah dan firman-Nya, maka ketaatan dan takut akan Allah itulah perkara yang akan mewujudkan perkara-perkara baik dari Allah untuk diri kita. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa teladan hidup Abraham telah memberi impak dan mempengaruhi hidup Ishak. Dan inilah contoh yang para bapak boleh pelajari, supaya Anda boleh memimpin melalui teladan hidup Anda dan mempengaruhi baik buruknya sikap ataupun kehidupan anak-anak Anda. Abraham menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan seorang bapa itu terletak kepada ketaatannya kepada Allah. Ketika seorang bapa tunduk pada prinsip-prinsip Allah, mentaati Allah setiap hari, percaya bahwa Allah akan mengendapi semua yang telah dijanjikan ketika dia atau kita tunduk kepada pimpinannya. Jadi kunci untuk memiliki keluarga yang harmoni dan terarah adalah agar para bapak bertanggung jawab untuk memimpin keluarga mereka. Seorang bapak bertanggung jawab kepada Allah, harus takut akan Allah. Seorang bapak juga bertanggung jawab kepada keluarganya untuk memenuhi keperluan mereka. Bukan itu saja, melindungi dalam segala hal dan berperanan sebagai imam bagi mereka. Sebab itulah kepimpinan rohani di dalam keluarga itu terletak di atas bau seorang ayah. Ia merupakan tanggung jawab keluarga ataupun ketua keluarga. Ketaatan atau tunduknya Abraham kepada Allah, demikian juga diajarkan kepada kita. Taat kepada Allah itulah yang menjadi kuncinya. Sebab itu tetaplah tunduk kepada Allah sekalipun kita belum mengerti apa tujuan atau Allah atau apa maksud Allah di dalam kehidupan kita. Sama seperti Abraham, ya, banyak yang dia tidak mengerti, tetapi dia tunduk dan dia taat. Oleh itu jadikanlah Allah satu-satunya alasan untuk kita hidup, satu-satunya alasan untuk kita berusaha menjadi ayah atau bapa yang baik, karena dia adalah Allah kita. Kita adalah miliknya dan dia sudah melakukan kebaikan di sepanjang hidup kita. Kebaikan teragung yang telah Allah lakukan justru melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Allah telah mengikhlaskan agar anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib demi menebus hidup kita daripada hukuman dosa. Apa alasannya Allah melakukan semua itu? Alasannya adalah karena dia atau Allah mengasihi kita dan tidak ada alasan yang lain. Jadi perkara pertama buat para bapak pada pagi hari ini, contohilah kehidupan Abraham. Ya, contohilah ketaatan Abraham. Dia mengajarkan agar kita juga belajar untuk takut akan Allah, taat dan tunduk kepada Allah, supaya perkara yang kita lakukan ini dapat juga dicontohi oleh anak-anak, oleh keluarga kita, agar mereka juga belajar untuk taat dan tunduk kepada Allah. Teladan iman yang kedua ialah melalui Raja Daud, ya. Dan di sini kita akan pelajari
bahwa Raja Daud menanamkan visi akan Allah dalam diri anaknya Salomo. Nah, menanamkan visi Allah di bagian ini bermaksud bahwa seorang bapa akan mendidik atau menyemai sikap untuk terus mengandalkan Tuhan. Juga seperti Abraham untuk menanam nilai-nilai rohani dalam diri anak-anak. Nah, kita tahu akan kehidupan Daud yang dikatakan sebagai seorang yang berkenan dengan di hati Allah, ya, seorang yang berkenan di hati Allah. Hidup Raja Daud sangat menyenangkan hati Allah dan boleh dikatakan apapun yang Raja Daud ingin lakukan semuanya berfokus atau berpusat untuk menyenangkan hati Allah. Nah, tapi hanya ada satu kerinduan Raja Daud, yaitu untuk mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan. Memang niat Raja Daud ini diperkenankan Allah, namun yang akan sebenarnya mendirikan bait Allah ini adalah putranya, yaitu Salomo. Nah, apa penjelasannya di sini? Mengapa Salomo yang akan mendirikan rumah Tuhan ini dan bukan Daud? Walaupun itu adalah kerinduannya, itu adalah niat Raja Daud untuk mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Nah, dalam 1 Tawarik 22 ayat 8, Daud berkata, "Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku." Jadi mengapa harus Salomo yang mendirikan rumah Tuhan ini adalah karena tangan Raja Daud yang sudah banyak menumpahkan darah. Nah, apabila Daud tiba di usia tuanya dan pada saatnya nanti dia akan mangkat atau pergi kepada bapaknya, Daud sadar bahwa tidak selamanya dia akan menjadi raja dan perancangan untuk membina rumah Tuhan itu harus segera dimulai. Maka Daud menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada Salomo putranya yang kelak akan menggantikan kedudukannya sebagai Raja Israel. Nah, pesannya ataupun pesannya di sini bukanlah satu pesanan yang sembarangan, karena dia adalah raja yang sudah berpengalaman lebih dari 40 tahun sebagai pemimpin Israel. Dan pesannya tentulah sangat penting untuk memberi bekal kepada Salomo sebagai satu perkara yang harus dia pegang selama dia memerintah selepas ayahnya, yaitu Daud. Nah, apakah pesan Daud kepada Salomo di sini? Ini ada beberapa pesan penting yang harus kita perhatikan agar kita boleh menanamkan juga visi-visi Allah atau visi Allah dalam diri anak-anak yang juga banyak berkaitan dengan nilai-nilai kerohanian itu sendiri. Nah, yang pertama, pesan yang pertama, Daud menggesa Salomo untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari saya bacakan petikan dari 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. "Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rendah hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya." Nah, saudara, apa yang menjadi kekuatan Daud dalam memerintah adalah hubungannya ataupun keintimannya dengan Allah. Pengenalan akan Allah adalah sebuah proses seumur hidup. Ketika kita mengandalkan prinsip keintiman dengan Allah, sama seperti Daud, yaitu sentiasa merenungkan firman-Nya, maka apa saja yang kita mau kerjakan pasti akan dibuatnya berhasil. Nah, mari saya baca Mazmur 1 ayat 1. "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Daud menanam visi akan Allah di dalam diri Salomo agar kehidupan dan pemerintahan Salomo di hari depan akan berhasil, khususnya dalam perancangan untuk mendirikan atau membina rumah Tuhan. Di ayat 10, Daud menguatkan Salomo dan berkata, "Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Oleh itu kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu." Nah, perkara yang kedua kita perhatikan pesan Daud adalah supaya Salomo beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti dikatakannya di dalam sambungan ayat 9, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi ayat ini sebenarnya berkenaan dengan penyembahan dan juga pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang kita pelajari dalam pelajaran ini adalah kita harus melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan ketulusan dan dengan segenap hati, ya, bukan sekadar ala kadarnya, ya, asal menyembah atau asal-asalan saja, atau hanya karena ya bagi yang bertugas yang melayani setiap minggu mau menyembah karena jadwal. Ya, tetapi apa yang penting di sini adalah sebenarnya sentiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan sesuai dengan karunia yang ada pada Anda, dengan talenta yang ada pada Anda. Karena pada waktunya nanti, satu hari nanti, kita harus memberikan semua pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya, jadi sebagai seorang bapak, konteksnya sebagai seorang bapak, marilah kita tanamkan visi Allah dalam hidup anak-anak dengan mendorong mereka untuk melayani, ya, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika mereka belum terlibat, doronglah mereka untuk terlibat. Kalau mereka sudah melayani Tuhan, doronglah anak-anak supaya mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ikhlas hati, ya, seperti yang dikatakan di sana. Ajarlah anak-anak untuk terus aktif, ya, dengan apa juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan gereja. Ya, sebagai contoh di gereja kita ada pelayanan kanak-kanak yaitu J-Kids, juga ada muda-mudi, ya, belia semenanjung juga ada ya pasukan pujian, dan ada berbagai lagi pelayanan-pelayanan. Ya, doronglah, ya, dan berikan mereka keyakinan untuk melayani sesuai dengan karunia, ya, sesuai dengan kelebihan yang ada pada mereka. Nah, didiklah agar hidup anak-anak kita juga menjadi penyembah dan mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Jadi Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jadi bukan hanya memberikan pesanan kepada Salomo, Daud juga memberikan sokongan kepada Salomo dalam perancangan untuk pembinaan rumah Tuhan. Raja Daud menyediakan apa yang disebut sebagai blueprint, ya, atau satu plan pembinaan sebagai rujukan apabila Salomo mula membina nanti. Dan ini kita boleh lihat di Tawarik 1 Tawarik 28 ayat 11 hingga 19. Dan bukan hanya menyediakan plan pembinaan, Raja Daud juga sempat mengumpulkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pembinaan rumah Tuhan ini sebelum kemangkatannya. Dan kemudiannya ada lagi sumber-sumber lain yang dikumpulkan oleh Salomo sebelum bermulanya pembinaan itu. Nah, selain daripada itu juga Daud berpesan kepada Salomo untuk tetap kuat, untuk tetap teguh, jangan takut, jangan tawar hati,
dalam melaksanakan pembinaan rumah Tuhan. Ya, di 1 Tawarik 28, 20 hingga 21 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaannya untuk ibadah di rumah Allah selesai. Jadi kalau Anda ingat perkara yang sama juga dikatakan oleh Musa kepada Yosua sebelum Yosua meneruskan kepimpinan yang diturunkan Musa kepadanya, yaitu supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel selepas ketiadaan Musa. Nah, jadi akhirnya pembinaan rumah Tuhan oleh Salomo ini mengambil masa kira-kira 7 tahun untuk diselesaikan. Nah, saudara, sebagai bapak, apakah kita juga memberikan sokongan kepada anak-anak apabila mereka ingin bertumbuh dan melangkah dalam kehidupan rohani mereka? Sekiranya mereka memang aktif ke gereja, sokonglah mereka. Seandainya di hari depan mereka mengatakan bahwa mereka mau menjadi hamba Tuhan, ya, mereka mau menjadi padri atau pastor, ya, ataupun mereka mau bekerja sepenuh masa di gereja, memberikan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, sokonglah mereka. Jangan menyiram air ke besi yang panas, ya, jangan meredahkan api yang ada di dalam hati mereka. Jadi tanamlah visi akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tanamlah nilai-nilai rohani dalam hidup anak-anak Anda. Dan yang ketiga, pagi hari ini, tidak ada teladan seorang bapa yang lebih unggul selain daripada Bapa kita yang ada di surga. Nah, dalam poin ini sekali lagi kita akan belajar daripada Raja Daud dan bagaimana cara dia melihat Allah itu dan mengajar kita mengenai Allah sebagai Bapa kita. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 7 hingga 10 kita melihat bagaimana Daud berseru kepada Allah. Katanya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ketika Daud berseru meminta tolong, dia tahu Allah akan menjawabnya. Ya, ini kita boleh lihat di ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Daud menyatakan bahwa meskipun orang tua duniawi boleh menolak, meninggalkan, atau mengabaikan anak-anaknya, Allah akan menyambut dan menerima kita tanpa syarat. Nah, kita dapat melihat bahwa Daud menjalani hidup dengan kepastian akan kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Seperti kebanyakan daripada kita, ada kalanya Daud memang bergumul, tetapi Roh Allah menolongnya untuk tetap bertahan dalam kepercayaan dan juga kebergantungan sepenuhnya hidupnya kepada Allah. Jadi kita pasti akan menghadapi berbagai masalah dalam hubungan kita dengan sesama kita sepanjang perjalanan hidup kita. Namun, meskipun orang lain mungkin mengecewakan, menjatuhkan, atau menyakiti kita, kita tetap dikasihi dan dilindungi sepenuhnya oleh Allah. Allah yaitu satu-satunya Bapa kita yang sempurna. Sebab itu, bersukacitalah karena kita memiliki atau mempunyai Allah sebagai Bapa yang sempurna. Nah, Mazmur 68 ayat 5 hingga 6 berkata, bernyanyilah bagi Tuhan atau bersorak-sorailah bagi Allah, mazmurkanlah namanya,
Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Sebab itu janganlah kita meragukan Allah Bapa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal dan yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bukan saja itu, Allah Bapa kita adalah Allah yang setia. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah kita itu setia untuk menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kesetiaan Allah bukan ditentukan oleh kerana kesetiaan kita. Allah tetap setia menyertai apabila kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dan tentu sekali Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang pengasih. Dan pembacaan epistola kita dari 1 Yohanes 3 di ayat yang pertama mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Inilah tindakan luar biasa Allah Bapa kita apabila Dia mengaruniakan anaknya, ya, yang seperti dikatakan di dalam ayat 5 hingga 6, supaya kita boleh dibawa mendekat kepadanya dan kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Demikianlah Allah sebagai Bapa, satu-satunya Bapa yang sempurna. Dia adalah sumber segala sesuatu, penyebab segala sesuatu, dan Bapa yang memiliki rencana yang baik untuk kita semua. Dialah yang menyebabkan adanya keluarga jasmani di muka bumi ini untuk menggambarkan keluarga sejati yang ada di surga. Kalau Bapa yang di surga memiliki peranan dan fungsi yang sedemikian, tentu sekali ini juga keinginannya supaya Bapa-Bapa di muka bumi ini akan memiliki peranan dan fungsi yang hampir sama dengan diri Allah sendiri. Dengan segala keterbatasan yang ada, diharapkan bahwa Bapa-Bapa jasmani yang ada di muka bumi ini dapat menanamkan ketaatan dan visi akan Allah di dalam kehidupan keluarganya, khususnya dalam kehidupan anak-anak mereka. Seorang bapa harus menanamkan takut akan Allah dan visi kepada anak-anaknya, visi rohani kepada anak-anaknya, agar perjuangan dan pelayanannya sebagai bapa itu dapat diteruskan sampai ke generasi yang seterusnya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi pada pagi hari ini kita belajar sebagai seorang bapa, marilah kita menanamkan sikap takut akan Allah dalam diri Anda terlebih dahulu, ya, menanamkan sikap takut akan Allah dalam diri Anda agar anak-anak bahkan juga keluarga Anda dapat meneladani ketaatan Anda, bagaimana Anda tunduk kepada Tuhan, ya, dan juga tanamkan visi akan Allah dalam diri anak-anak agar mereka akan mengenal Allah mereka secara pribadi dan kehidupan mereka akan menjadi seorang penyembah yang benar, yang mengenal siapa yang mereka sembah. Dan juga lebih daripada itu, ketahuilah bahwa kita memiliki Allah Bapa yang sempurna. Dia mengetahui keterbatasan kita, Dia mengetahui siapa kita, dan Dia adalah Bapa yang kekal. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia adalah Bapa kita yang baik, ya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dan harapan kita semua pada pagi hari ini dan pada hari Bapa tahun ini atau hari Bapa hari ini, semoga semua para Bapa
akan dapat meneladani sikap atau sifat Allah Bapa kita yang di surga. Sekali lagi, selamat Hari Bapa kepada semua para bapa. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan memberkati tanggung jawab dan juga pelayanan Anda sebagai seorang bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu khususnya pada pagi hari ini dalam kami memperingati para bapa yang ada di gereja Juru Selamat Kudus kita, bahkan juga para bapa yang mengikuti ibadah atas talian kami pada pagi hari ini. Kami ingin mengucap syukur untuk pelayanan mereka di dalam keluarga, bahkan juga di dalam gereja ini. Kami terus berdoa agar Tuhan terus menguatkan mereka, memampukan mereka menjadi seorang bapa sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Benar Tuhan, ada banyak kelemahan dan banyak keterbatasan di dalam menjadi seorang bapa yang sempurna. Namun Tuhan, di dalam apa yang kami pelajari hari ini, kiranya Tuhan Engkau menguatkan hati para bapa, meneguhkan hati mereka. Jangan takut dan jangan tawar hati di dalam melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang bapa. Di waktu-waktu anak memerlukan nasihat, kiranya mereka dapat memberikan nasihat sesuai dengan apa yang telah Engkau berikan di dalam firman Tuhan. Jika anak-anak memerlukan disiplin, biarlah seorang bapa dapat melakukan pendisiplinan sesuai dengan apa yang juga diajarkan melalui firman Tuhan. Agar bapak-bapak tidak akan melukai hati anak-anak, tetapi anak-anak boleh belajar perkara-perkara yang baik dan meneladani sikap seorang bapa yang baik, yang dimana mereka pelajari daripada Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan, kami berdoa, biarlah para bapa di gereja dan bapa yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini akan menanamkan sifat takut akan Allah di dalam kehidupan diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan kemudian di dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan juga menanamkan sikap untuk mempunyai atau memiliki visi akan Allah, agar anggota keluarga dan juga anak-anak khususnya mempunyai kerohanian yang baik di dalam hidup mereka. Mereka boleh beribadah kepada Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi, dan mereka boleh menyembah kepada Allah yang mereka kenal, dan hidup mereka adalah sebuah penyembahan. Oleh itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Dan biarlah firman-Mu akan terus memberkati kami, khususnya buat para bapa, dan akan dipegang untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami semua. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati
melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Sekali lagi jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga Anda semua diberkati melalui pertemuan ibadah kita pada pagi hari ini, sehingga kita bertemu sekali di minggu yang akan datang. Kekalkan kesehatan Anda, kekalkan keselamatan Anda, patuhilah SOP di mana saja Anda berada. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita, sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin.
Dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Dia hidup di dalam kita dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Padaku telah diberikan kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup memerintah dalamku, segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan hidup di dalamku, kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Yesus, Kau ajaib kekal. Yesus, Kau ajaib kekal selamanya. Kejadianku luar biasa, rencana indah menanti hidupku. Sekarang waktunya tampil berbeda, menjadi terang.